Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo, salam dari Pulau Bintan. Nah, kali ini kita akan belajar lagi bahasa Inggris melalui cuplikan adegan film. Cuplikan adegan film yang saya ambil ini dari film Jumanji, Welcome to the Jungle. Dan di sini ada frasakata yang frasakatanya itu what the hell. Udah langsung aja yuk kita lihat. Nah, ini Jumanji. Ini filmnya gitu. Terus satu hal yang pingin saya tekankan juga di sini, karena saya banyak sekali ngelihat gitu what the hell itu diterjemahkan sebagai apa-apaan. Memang itu salah satu terjemahannya, tapi nggak selalu gitu. Kita perlu melihat konteks dan situasinya. Karena kalau selalu diterjemahkan sebagai apa-apaan bisa jadi salah dan kurang tepat gitu. Apalagi nanti contoh di sini nih, kalau diterjemahkan jadi apa-apaan kayak aneh gitu. Nah, ini kebetulan saya juga sudah membuat artikelnya. Kalau kalian mau nanti lebih detail, kalian baca aja di artikel yang linknya saya berikan di kotak deskripsi di bagian bawah. Nah, ini what the hell itu sebenarnya pernyataan untuk menyatakan kekejutan, kekagetan, terus rasa marah gitu loh. Tapi yang saya mau bahas di sini bukan what the hell yang dicampur sama kalimat lain kayak what the hell are you doing gitu. Tapi what the hell yang berdiri sendiri aja. What the hell, tok udah kelar. Nggak ada tambahan kata yang lain. Karena kalau ada tambahan kata yang lain, itu sebenarnya itu fungsinya bisa nggak nambahin arti gitu loh. The hell itu artinya neraka. Jadi kok what are you doing, sebenarnya what the hell are you doing sama what are you doing itu artinya sama. Nggak nambah arti gitu. What are you doing itu artinya apa yang sedang kamu lakukan. Ditambah the hell neraka, bukan apa yang sedang kamu lakukan di neraka, bukan. Tapi dia cuman kayak nambahin nekanin aja, artinya nggak berubah, artinya tetap kayak gitu. Mirip kalau di bahasa Indonesia tuh kayak penggunaan kata sih. Ini kayak gini nih. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain sih di sini? Kan tetap aja sama artinya ya. Terus bedanya kamu ngapain di sini sama kamu ngapain sih di sini tuh apa? Ada sih tuh lebih nekenin gitu. Kamu ngapain sih di sini? Kamu ngapain di sini? Tekanannya lebih beda kan? What the hell are you doing here? What are you doing? Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain sih di sini kayak gitu? Ada the hell di situ, tapi bukan the hell yang kayak gini ya. What the hell udah tok kelar. Nah, kita akan tonton cuplikan adegannya. Nah, jadi di Jumanji ini mereka ini teman-teman satu sekolah tiba-tiba masuk ke dalam game, terus mereka jadi karakter-karakter yang di game itu. Mereka main gitu, tiba-tiba mereka main game karena dihukum sama kepala sekolahnya. Terus kemudian mereka nemuin game tuh di ruangan yang mereka dihukum itu. Terus mereka main game, malah tiba-tiba masuk ke dalam gamenya, jadi karakter yang mereka mainkan gitu. Nah, di sini si Fridge itu mati nih gara-gara dia makan roti kalau nggak salah. Jadi kelemahan dia tuh makan roti, tapi dia nggak tahu dimakan, udah mati. Nah, terus dia jatuh lagi dari atas nih. Kayak game kan biasanya ada nyawa kedua gitu ya. Tuh dari atas tuh, nah, jatuh ke bawah. Nah, si Fridge ini. What the hell? Nah, what the hell di sini kalau diterjemahkan sebagai apa-apaan? 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 Nggak tepat. Kalau menurut saya sih nggak tepat. Di sini kalau konteksnya seperti ini, saya lebih menerjemahkannya lebih ke, karena ini nggak bisa terjemahin kata per kata juga gitu. Kalau terjemahan kata per katanya, what itu apa, the hell tuh neraka, apa neraka gitu. Aneh. What the hell gitu. Jadi ini kalau di konteks ini saya nerjemahin jadi elah nih gitu. Lihat deh, di sini dia kesel sendiri kan. What the hell? Elah, apaan sih nih? Kayak gitu loh. Jadi nggak terlalu perlu diterjemahin juga kalau di konteks yang ini gitu loh. Elah, udah gitu aja gitu terjemahannya. Like I said, it's important to be discreet. Terus si Spencer bilang, like I said. Like itu seperti, I itu saya,
said itu katakan, tapi bentuk past tense. Seperti yang sudah saya katakan. Gitu. Important, penting. To be discreet. Discreet itu berhati-hati. To be discreet menjadi berhati-hati. Gitu. Seperti saya katakan, penting untuk menjadi berhati-hati. Itu terjemahan kata per katanya seperti itu ya. Agak nggak enak ya. Wajar. Karena memang kalian juga perlu tahu terjemahan kata per kata sama terjemahan yang sudah diberesin sesuai gaya bahasanya orang Indonesia. Karena kemarin itu saya lihat ada yang nerjemahin, terus nerjemahannya udah bagus, terus ada yang komen gitu. Kok terjemahannya nggak sama Google Translate sih gitu. Karena memang kalau udah diterjemahkan ke dalam gaya bahasanya orang Indonesia, itu jauh sekali dari terjemahan kata-katanya dibuat jadi enak gitu. Pokoknya maksudnya ke situ kan gitu. Maksudnya ke situ, justru lebih susah gitu. Kalian mesti ngerti dulu ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya oke. Kita pakai bahasa kita aja sendiri yang biasa gitu. Karena kalau dipakai bahasa itu aneh gitu. Orang akan lebih ngerti kalau dibilang seperti yang gue bilang, ini karena temen ya, ini temen deket nih. Makanya saya pakai gue. Kalau kalian mau pakai biasanya pakai aku kamu karena saya sering di Jakarta ya, saya pakai gue lu gitu. Tapi ini ini situasinya informal gitu. Jadi antara teman kalau saya pakai saya kayaknya aneh gitu, saya Anda gitu. Antara teman emang ada orang Indonesia yang antara teman, apakah Anda mau sudah makan gitu, sama teman sendiri gitu, sama teman dekat nggak ada kan? Ya aku kamu kalau nggak di Jakarta gitu, tapi kalau di Jakarta ya gue lu gitu. Makanya ini saya terjemahkan sebagai gini. Seperti yang gue bilang, penting untuk berhati-hati gitu. Seperti yang udah gue bilang, penting untuk berhati-hati. Ini tambahin udah lebih enak deh kayaknya. Nah ini, jadi mengenakan terjemahkan, membuat terjemahan menjadi enak dan mudah untuk dimengerti gitu. Seperti yang udah gue bilang, penting untuk berhati-hati. Hey, you also said eat. Hey, you also said eat. Jadi kan dia tadi makan ada roti gitu, dia lapar juga, udah dimakan, dia lupa ternyata kelemahan dia adalah roti, makanya dia langsung meledak. Hey itu hey biasa, you kamu, also juga, said berkata, eat itu makan. Hey kamu juga berkata makan. Itu terjemahan kata perkataannya. Tapi dirubah jadi gayanya orang Indonesia. Lu itu tadi juga bilang makan ya? Lu tadi itu juga bilang makan ya? Gitu. Maksudnya lu juga tadi nyuruh gua makan gitu. Bilang makan aja ya, udah makan aja gitu. Itu maksudnya gitu. Terus kemudian ada yang teriak, ration. You better shut your ass up. Said eat. You better shut. Ration, get your. Ration tuh ransom. So dia makanan tuh. Ransom, get your, dapatkan. You better shut your ass up. Ini sebenarnya ini juga ini nih mirip sama the hell nih. Di sini konteksnya ini bisa dihilangin nih. You better shut your ass up. Ini sebenarnya katanya begini. Tuh gitu. You better shut up. You better, kamu sebaiknya shut up itu diem. Terus kalau ditambahin begini, ini dihilangin, nambah juga nggak nambah arti, bukan your ass itu pantat kamu. Your ass itu pantat kamu, tapi pantat kamu itu di sini tuh maksudnya nekenin gitu. Ini kalau dihilangin juga nggak ngaruh. Artinya arti yang sebenarnya ini you better shut up, tapi dia tambahin you better shut your ass up. Jadi kayak gini, lo mendingan diem. Ditambahin dengan lo mendingan diem deh. Nggak berubah kan? Karena dia your ass ini agak kasar nih. Your ass, pantat kamu. Kita ganti sama yang lebih kasar ya. Jir. Lo mendingan diem jir. Lo mendingan diem nyat gitu. Tuh bisa kayak gitu. Ya kan? Ini kan nyat jir deh. Ini kan nggak menambah arti kan? Cuman ngasih emosi aja kan? Cuman ngebuat lo mendingan diem deh nyat. Gitu kan? Dehnyat itu kan nggak nambah arti kan. Lo mendingan diam dan jir. Itu juga nggak nambah arti. Lo mendingan diam. Udah. Sebenarnya gitu kan. Ini kan gini aja udah kan. Sama aja kan. Tapi ngapain tambahin. Lu diam deh jir. Lu diam deh nyet.
Ini kan nggak ada gunanya gitu sebenarnya, tapi dia ngasih emosi di situ. Nah ini juga dia si your ass ini juga nggak ada gunanya sebenarnya, tapi dia ngasih emosi. Ada gunanya buat ngasih emosi marah. Dia marah, oh lu berisik lu, diam lu nyet gitu. Dengan diam lu gitu kan beda. Kalau diam lu nyet, dia beneran kerasa marahnya tuh kerasa gitu. Ketimbang diam lu gitu doang gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bisa melihat gitu loh. Kalau lihat kayak gini nih perlu terjemahin nggak gitu. Artinya apa sih? Nambahin arti nggak sih? Oh dia cuma ngasih emosi doang ke situ gitu. Sebenarnya artinya nggak bertambah gitu. Sama kayak what the hell. Sama kayak sih kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Gitu. Oke. Nah saya rasa sekian dulu sharing dari saya. Kita udah belajar tuh beberapa kosakata dari film, sehingga nanti kalian juga tahu gitu cara menggunakannya gimana gitu. Oh itu kan kalau kalian cuma belajar dari buku grammar kalian bingung penerapannya gimana ya, cara makainya gimana. Nah dengan adanya cuplikan begini kan kalian lihat, oh itu pakainya gitu, oh mereka tuh biasanya makainya gitu. Nanti kalian keinget, oh begitu pas mau pakai tinggal pakai deh. Oke, sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye now.